Assalamualaikum Bu Echa. Apa kabarnya Bu? Waalaikumsalam Bu Ade, Alhamdulillah kabar saya seperti biasanya Bu Ade, sehat-sehat saja dan Alhamdulillah baik. Hanya saja ada sedikit masalah yang mengganjal ini Bu di hati saya. Ada yang bisa saya bantu Bu Echa? Jika Ibu berkenan dan ada waktu, boleh kita berbincang sebentar Bu? Tentu saja boleh Bu. Kebetulan saya ada waktu luang ini. Ngomong-ngomong, apa yang Ibu harapkan dari percakapan kita ini? Saya berharap setelah kita berbincang hari ini bisa menemukan solusi dan masalah saya Bu. Mungkin setelah dengan berbincang bersama Bu Ade, saya mendapatkan gambaran tentang apa yang saya perlukan untuk kedepannya nanti. Iya. Emangnya ada masalah apa Bu? Jadi begini Bu Ade, anak saya yang nomor 3 selalu bilang kalau saya tidak sayang sama dia. Malah dia sering bilang saya selalu pilih kasih dengan saudaranya yang lain. Itu membuat saya merasa sedih Bu Ade dan bingung bagaimana cara saya menghadapi anak saya itu. Baik. Tadi Bu Echa bilang anak Ibu yang nomor 3 merasa Ibu pilih kasih ya, bahkan tidak menyayanginya. Apa Mm-mm. Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sebenarnya sudah, Bu. Saya sudah ajak anak saya itu bicara dan menanyakan mengapa dia berpikir demikian. Lalu dari pengamatan Bu Echa, apa alasan dia berpikir Ibu tidak menyayanginya dan pilih kasih padanya? Jadi begini, Bu. Setelah saya amati dan saya Hmm, menanyakan langsung kepada anak saya itu, hmm, ternyata dia tidak suka mempunyai adik, Bu Ade. Dia hmm, merasa mendapat saingan. Bahkan katanya membuat dia merasa di nomor dua kan dibanding adiknya tadi. Itu Bu yang saya amati dari anak ya, saya ya. itu. Nah, kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu harapkan pada anak Ibu itu? Tentu saja saya mengharapkan anak saya itu tidak merasa, bahkan tidak berpikir bahwa saya itu tidak menyayanginya, Bu. Ya, ya, baik. Kalau begitu, strategi yang bagaimana yang akan Ibu Echa lakukan untuk membuat anak itu supaya berpikir bahwa sebenarnya Ibu itu sangat menyayanginya? Hmm, jadi Bu Ade ya, saya itu mungkin selama ini kurang memberikan perhatian Bu Ade. Seperti saat dia belum mempunyai adik dulu. Kalau dulu kan semua hal apapun karena dia anak terakhir, jadi semua perhatian itu memang tertuju untuk dia. Nah, beda sekarang Bu Ade. Jadi mungkin nanti saya akan ajak dia berbicara berdua dan supaya dia mau terbuka dan mau berpikir ulang bahwa saya tidak mungkin tidak menyayangi dia. Luar biasa Bu Echa. Ya. Jika kita rating ya dari angka 1 sampai 10 ya, menurut Bu Echa, seberapa tingkat keberhasilan strategi tersebut untuk mengubah perilakunya? Mungkin kalau saya berikan nilai itu antara 8 atau 9 Bu Ade. Oke, baiklah ya. Selanjutnya ya, apa rencana yang akan Ibu Echa lakukan dan bagaimana langkah-langkahnya? Mungkin saya akan melakukan penerapan strategi bicara dari hati ke hati Bu Ade, berdua saja dengan anak saya itu supaya dia tahu seorang ibu itu tidak pernah membeda-bedakan anaknya. Berapapun jumlah anak yang mereka punya, kasih sayangnya pasti tetap sama. Sehingga dia akan sadar bahwa kehadiran adiknya itu tidak sama sekali mengurangi rasa sayang orang tua kepadanya. Benar sekali Bu Echa ya. Baik Bu Echa. Siapa yang bisa membantu Bu Echa dalam menyusun maupun melaksanakan rencana tersebut? Eh, Menurut saya itu adalah semua anggota keluarga saya, Bu Ade, terutama itu suami dan anak-anak saya yang lainnya. Ya, Pak. Kira-kira berapa lama Bu Echa waktu yang dibutuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama ya, Bu ya.
segera akan saya terapkan secepat mungkin. Cuma biasanya Bu Ade, pencapaian itu akan membutuhkan waktu yang sedikit lama. Karena setiap anak kan mungkin belum percaya kalau belum melihat Iya, bagaimana cara ibunya bersikap, perubahannya atau bagaimana kan Bu Ade. betul Bu. Nah, kapan Bu Eca mulai melaksanakan rencana ini? Akan saya coba secepatnya Bu, bisa saja sore ini atau di pagi hari akan saya terapkan strategi ini, agar anak saya itu tidak berlama-lama dalam dilemanya dan sifat angkuhnya karena perasaannya yang salah terhadap saya. Hebat Bu Eca. Kemudian ini Bu ya, komitmen seperti apa yang Ibu lakukan agar rencana ini berjalan dengan baik? Saya akan konsisten lah Bu, saya akan selalu berusaha secara terus-menerus untuk membuat mereka tidak merasa dibeda-bedakan, terutama anak saya yang satu itu, agar dia tahu walaupun dengan usia yang mereka miliki, kasih sayang ibu itu tetap tidak akan pernah berubah selamanya, seperti itu Bu Ade. Baik Bu Eca ya. Adakah dukungan dari pihak lain yang Ibu butuhkan? Ada Bu, kalau tadi di rumah kan itu adalah, semua anggota keluarga, suami dan anak-anak saya yang lainnya. Dan mungkin nanti di keluarga lebih besar saya, ada omnya, ada tantenya, kakek dan neneknya, bahkan keponakan saya yang lainnya juga mungkin akan ikut saya libatkan di sini. Ya. Baiklah Bu Eca, semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar ya Bu ya. Bagaimana perasaan Bu Eca dengan perbincangan sejenak kita ini? Masya Allah Bu, perasaan saya yang tadinya agak, eee bingung, agak sedih, ini sudah bisa hilang sejenak itu Bu. Semoga saja ke depannya nanti bisa lebih enak lagi nanti Bu ya. Alhamdulillah, syukurlah kalau begitu Bu ya. Apa ada lagi yang ingin Bu Eca perbincangkan? Saya rasa udah Bu, ini saja untuk sekarang. Semoga saja bisa tidak ada masalah lagi di lain hari. Terima kasih untuk waktu yang Ibu sudah luangkan untuk permasalahan saya ini ya Bu ya. Iya Bu Eca, sama-sama Bu Eca. Semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu ya. Sampai jumpa ya Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bu Ade. Terima kasih Bu. Oke ya. Assalamualaikum Bu Ade. Apa kabarnya Bu Ade? Sehat Bu Ade? Waalaikumsalam Bu Eca. Alhamdulillah hari ini saya sehat. Hanya ya Bu ya ada masalah sedikit Bu Eca. Oh, masalah. Apa ada yang bisa saya bantu Bu Ade? Jika Ibu tidak sibuk, boleh kita berbincang sebentar Bu.
Boleh, ini waktu saya lagi senggang, boleh kita berbincang untuk masalah yang ada dengan Bu Ade, yuk. Saya ingin menemukan solusi dari masalah saya, Bu. Mungkin setelah berbincang dengan Bu Eca, saya mendapat gambaran tentang apa yang perlu saya lakukan. Memang Bu Ade ada masalah apa ya, Bu Ade? Jadi begini Bu ya, ada satu siswa saya yang apabila masuk pelajaran saya nggak begitu semangat untuk belajar. Bahkan tugas pun jarang mau dikerjakan. Itu membuat saya merasa sedikit pusing untuk menghadapinya Bu Eca. Oh, tadi Ibu bilang ada salah satu siswa yang tidak mau masuk pelajaran Ibu juga tidak semangat untuk belajar. Bahkan tugas juga tidak mau dia kerjakan. Nah, menurut Ibu, apa Ibu sudah menelusuri penyebab dari masalah ini? Sudah Bu, saya sudah memanggil anak tersebut dan nanya kepada dia, apa sih penyebab dia tidak begitu suka dengan pelajaran saya? Lalu pengamatan Bu Ade gimana? Apa alasan dia tidak menyukai pelajaran yang Ibu Ade berikan? Jadi Bu, setelah saya amati dan menanyakan langsung kepada anaknya, ternyata dia itu tidak suka pelajaran matematika karena sulit dan tidak menarik katanya, sehingga malas mengikuti pelajaran saya. Itu Bu berdasarkan pengamatan saya. Begitu. Kira-kira seperti apa kondisi ideal yang Ibu Ade harapkan dari murid itu? Ya saya tentu saja mengharapkan murid tersebut bisa mengikuti pelajaran saya dengan baik. Nah, seperti Iya, teman-temannya lah Bu. iya, benar Bu Ade ya. Kalau begitu, apa ada strategi yang akan Bu Ade lakukan untuk meningkatkan motivasi belajar siswa? Jadi Bu ya berdasarkan pengamatan ya, Mhm. saya tuh kurang menerapkan metode pembelajaran dengan menarik sehingga anak tidak semangat mengikuti pembelajaran yang saya terapkan. Jadi ya Bu Eca Mhm. ya, hal yang saya Mhm. lakukan yaitu menerapkan dulu metode pembelajaran yang sesuai kebutuhan anak, yang menarik, Mhm. memperbanyak ice breaking untuk mengurangi kebosanan mereka dan memilih media pembelajaran yang interaktif agar murid berminat untuk belajar bersama saya. Iya, benar Bu ya. Sekarang kira-kira Bu Ade nih, metode apa yang pernah berhasil Ibu lakukan dalam pembelajaran saat itu, Bu Ade? Oh, ada Bu, metode yang pernah saya lakukan yaitu teknik permainan tradisional pada materi pola bilangan. Waktu itu Bu ya murid melakukannya dengan cara berkelompok. Nah, mereka memainkan permainan tradisional dari Jawa Barat, nasi goreng kecap. Nah, dan disajikan sesuai pembelajaran dan hasilnya seluruh murid terlibat dan pembelajaran sesuai dengan yang diinginkan. Luar biasa berarti Bu Ade ya. Sudah Ibu lakukan metode seperti itu. Nah, sekarang Bu Ade kalau ada rating 1 sampai 10 itu menurut Bu Ade, seberapa tingkat keberhasilan metode yang sudah Ibu terapkan dalam menarik minat murid? Kalau saya berikan rating, menurut saya itu antara 8 9 gitu. Oh iya, baiklah. Selanjutnya, apa yang akan Ibu rencanakan dan lakukan? Kemudian bagaimana langkah-langkahnya? Yang saya lakukan yaitu menerapkan metode pembelajaran yang menarik seperti belajar sambil bermain yang saya ceritakan tadi Bu, dan juga diselingi dengan ice breaking. Saya juga Ya. harus mengupdate Bu ya segala informasi terkait cara mengajar yang berpihak pada murid agar tujuan pembelajaran baik dari segi murid maupun dari segi saya sendiri sebagai seorang pendidik berhasil. Iya, benar sekali Bu Ade. Nah, sekarang menurut Bu Ade, siapa saja yang bisa membantu dalam menyusun dan melaksanakan rencana yang Ibu buat itu? Oh iya Bu, yang membantu saya dalam menyusun rencana ini ada kepala sekolah dan rekan sejawat saya Bu. Iya, benar. Kira-kira berapa lama lah Bu waktu yang Ibu butuhkan untuk melakukannya? Sepertinya tidak membutuhkan waktu lama Bu. Hal ini akan saya terapkan secepat mungkin. Hanya saja mungkin pencapaiannya saja yang membutuhkan waktu yang lama karena nggak ada yang instan di dunia ini Bu ya. Iya, benar. Memang nggak ada yang instan Bu Ade. Nah, sekarang kapan Bu Ade mulai mau melaksanakan rencana ini Bu Ade?
wah kayaknya secepatnya Bu akan saya terapkan agar murid mendapatkan hak belajar mereka sehingga terlaksana pembelajaran yang sesuai yang diinginkan baik bagi murid maupun guru. Iya, luar biasa Bu Ade, hebat sekali Bu Ade ya. Sekarang komitmen seperti apa yang ingin Ibu lakukan agar rencana yang itu berjalan dengan baik? Saya akan konsisten ya Bu ya, untuk terus-menerus belajar dengan mengupdate segala informasi, berkolaborasi dengan rekan sejawat, dan berbagi praktik baik dengan guru hebat, baik di sekolah maupun luar sekolah untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai seorang pendidik. Iya, benar. Sekarang dukungan dari pihak lain yang dibutuhkan ada Bu Ade? Di sekolah saya, dukungan sarana, prasarana, dan moral telah saya dapatkan di sekolah, mulai dari kepala sekolah dan rekan sejawat. Mungkin intern dari diri saya saja Bu ya yang harus konsisten dalam menjalankannya. Iya, benar Bu ya. Nah, baiklah Bu Ade ya. Semoga rencana Ibu dapat berjalan dengan lancar. Ke depannya semoga bisa sukses ya Bu ya. Nah, sekarang bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita berbincang di hari ini Bu Ade? Masya Allah, lega sekali perasaan saya Bu ya. Saya merasa sudah menemukan solusi dari permasalahan saya dengan perbincangan kita ini. Iya, benar sekali. Syukurlah Bu Ade ya kalau begitu. Apa ada lagi Bu Ade yang mau dibicarakan? Saya rasa cukup Bu ya. Oh iya, kalau begitu, Terima kasih ya Bu ya telah meluangkan waktunya mm, untuk berbincang dengan saya sehingga saya menemukan solusi dari permasalahan saya. iya. Sama-sama Bu Ade, semoga kita bisa terus saling berbagi ya Bu Ade ya. Kalau gitu, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu ya. Ya.